Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Afat Anggraini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Di sini saya akan menyampaikan hasil PowerPoint saya, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas MK Kemahiran Berbicara. Dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Waji SPD selaku dosen Kemahiran Berbicara dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Langsung saja kita beralih pada pembahasan materi. Di sini saya akan membawakan materi hakikat dan ilmu bahasa. Baik. Secara umum ketika masyarakat atau seseorang, bahkan mahasiswa seperti saya, ketika ditanya apakah itu bahasa, mereka akan menjawab bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep maupun perasaan. Akan tetapi, penjelasan di sini merujuk pada fungsi atau tujuan dari bahasa, bukan merupakan dari definisi sebuah bahasa. Lalu, apakah itu bahasa? Bahasa merupakan sekelompok sistem pola penggunaan yang saling mempengaruhi satu dan lainnya. Bahasa dapat digunakan jika pola-pola tersebut saling berpadu menurut aturan tertentu. Suatu tuturan disebut bahasa jika memiliki sistem yang meliputi pola, aturan, kaidah, subsistem, dan lain-lain. Terdapat suatu aturan sehingga sekelompok kata memiliki arti dan makna. Contoh, kata saya di sini memiliki sistematis dan memiliki makna. Akan tetapi jika kata ini dirubah sistemnya menjadi AASY, maka kata ini tidak sistematis dan tidak memiliki makna. Lalu aturan kata seekor merupakan kata yang hanya digunakan untuk hewan, tidak dapat digunakan untuk manusia ataupun tumbuhan. Oleh karena itu, bahasa merupakan sebuah sistem dan harus mempunyai sistem agar memiliki tujuan dan makna. Karena penyusunan beberapa kalimat harus terpola dan memiliki sebuah arti agar fungsi dari bahasa tersebut dapat diterapkan dengan baik. Bahasa adalah lambang. Bahasa juga dapat digambarkan sebuah lambang atau sebuah simbol, karena melambangkan sebuah kata. Dari setiap lambang-lambang tersebut pasti memiliki arti dan makna. Ide-ide yang disampaikan melalui bahasa diwakili oleh berbagai lambang. Lambang-lambang tersebut membentuk makna jika digunakan dalam pola tertentu. Seperti lambang-lambang di seluruh dunia, yaitu seperti Hangul di Korea, terus aksen Thai di Thailand, begitu pula dengan aksara Cina. Contoh dari bahasa adalah lambang, misalnya lambang bahasa yang berbunyi kursi, mengandung konsep sesuatu yang dipakai untuk diduduki sebagai tempat duduk. Atau sebuah kata rumah atau manusia juga merupakan sebuah lambang, karena melambangkan sesuatu. Dan untuk menimbulkan makna perlu mengikuti pola-pola tertentu. Bahasa adalah bunyi. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang menggunakan bunyi yang diucapkan melalui organ-organ ujaran dan didengar di antara manusia lain, yaitu ujaran mulut. Bunyi dalam bahasa bersifat primer atau utama, sedangkan aksara atau tulisan bersifat sekunder. Karena fungsi utama bahasa adalah untuk berkomunikasi dan untuk menyampaikan gagasan harus memiliki bunyi agar dapat difahami. Sebagai contoh, saya di sini berbicara juga menghasilkan bunyi, di mana Anda dapat mengerti dan menangkap arti yang saya ucapkan. Bahasa memiliki makna. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bermakna. Sistem bunyi dapat dianggap sebagai bahasa jika memiliki makna. Bunyi yang memiliki makna disebut bahasa, sedangkan bunyi yang tidak memiliki makna bukanlah bahasa. Jelas bahwa makna dalam bahasa sangat penting sekali untuk pemahaman
kita sebagai manusia, karena jika penuturan terus diucapkan tanpa makna, orang lain tidak akan memahami apa yang kita ucapkan, sehingga tidak terjadi interaksi atau komunikasi sesama manusia. Dan penyampaian sesuatu, penyampaian gagasan tidak dapat disampaikan dan tidak menjadi alat komunikasi. Lalu beralih pada pembahasan sifat bahasa. Sifat bahasa yang pertama yaitu arbitrer atau mana suka. Penggunaan lambang-lambang dengan bunyi tidak memiliki hubungan khusus dengan ide yang disampaikan. Hal inilah yang dimaksud arbitrer. Tidak ada hubungan langsung antara bentuk bunyi dan makna yang disampaikan melalui bunyi tersebut. Sebagai contoh, binatang tokek di Indonesia menyebut hewan tersebut dengan tokek karena tokek menghasilkan suara tokek. Begitupun di Jawa menyebutnya dengan tekek. Jadi penggunaan atau penamaan dari sesuatu bersifat arbitrer atau mana suka. Sesuka-sukanya yang membuat bahasa tersebut. Lalu bahan bakar sepeda motor disebut dengan bensin. Mengapa tidak kecap? Nah, itu menunjukkan bahwa bahasa bersifat mana suka. Sifat bahasa yang kedua yaitu konvensional. Konvensional berarti sistematika yang terdapat pada sebuah bahasa, baik penggunaan lambang, pembentukan makna, serta aturan penggunaannya adalah kesepakatan kelompok pengguna bahasa tersebut. Hal ini bermakna bahwa bahasa merupakan sistem konversi dari masyarakat tertentu dan seluruh anggotanya harus mematuhi dalam penggunaan bahasanya. Seperti di dalam suatu kelompok, suatu penggunaan bahasa kata harus disepakati agar menimbulkan arti dan makna yang sama. Sebagai contoh, di suatu kelompok A menyebut meja sebagai kursi. Maka dalam satu kelompok tersebut disepakati bahwa meja itu adalah kursi. Dan hasil akhir dari kesepakatan tersebut harus digunakan untuk pengguna kelompok tersebut. Yang ketiga adalah unik. Bahasa adalah unik. Terdapat beragam bahasa di dunia. Tiap bahasa tersebut memiliki aturan atau sistem penggunaan tertentu. Perbedaan tersebut membuat tiap bahasa unik dan memiliki ciri spesifik yang membedakan dari bahasa lain. Sebagai contoh, di daerah Bali memiliki bahasa unik seperti kata uang. Uang merupakan rupiah, mata uang rupiah di Indonesia sebagai alat pembayaran. Akan tetapi di Bali kata uang memiliki makna yang berbeda, yaitu memiliki makna buang air kecil. Contoh yang kedua dari saya sendiri. Saya dulu bertempat tinggal di Malang, lalu berpindah ke daerah Nganjuk, Surabaya Nganjuk. Ketika saya mengatakan kata nyelang di Nganjuk, teman-teman saya tidak mengerti kata tersebut. Mereka menganggap bahwa kata nyelang itu adalah sebuah selang. Padahal kata nyelang adalah kata meminjam barang. Yang selanjutnya adalah bahasa bersifat universal. Tiap bahasa memiliki sistem bunyi yang dapat dikelompokkan menjadi bunyi konsonan vokal. Terdapat ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Konsep universalitas ini menjadi kajian linguistik, terutama linguistik deskriptif, yang membahas sistem bahasa sebagai sebuah sistem yang universal dan tataran bunyi, pembentukan kata, serta pembentukan kalimat. Sebagai contoh, kata rumah, bahasa Indonesia rumah, pasti masyarakat dari Sabang sampai Merauke pun tahu bahwa kata rumah adalah tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat universal. Yang selanjutnya, bahasa adalah produktif. Tiap bahasa memiliki keterbatasan di tingkat fonologi, morfologi, serta sintaksis. Namun demikian, dalam keterbatasan tersebut, tiap bahasa masih mampu menyampaikan gagasan penggunaannya. Hal inilah yang dimaksud dengan bahasa bersifat produktif. Sebagai contoh, bahasa selalu produktif ketika kita lupa akan sesuatu.
Ketika kita lupa akan sesuatu, pasti bahasa kita akan menggiring kepada hal yang kita tuju atau hal yang kita ingat. Hal ini menunjukkan bahwa sifat bahasa adalah produktif. Selanjutnya adalah dinamis. Dinamis adalah bahasa yang berkembang seiring dinamika sosial penggunanya. Seiring dengan perkembangan manusia, bahasa juga berkembang. Perubahan bahasa termasuk peningkatan maupun kemunduran bahasa dapat terjadi tergantung pada penggunanya atau manusia. Jika peradaban manusia semakin maju, maka bahasa yang digunakannya akan semakin maju juga. Begitupun sebaliknya, jika peradaban manusianya sedikit, maka akan punah juga bahasanya. Yang selanjutnya adalah bervariasi. Perbedaan yang timbul dari sisi kemanusiaan yang berpengaruh pada bahasa yang digunakannya. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai ragam bahasa. Bahkan sebuah bahasa memiliki beberapa ragam penggunanya. Variasi dalam penyebutan sebuah kata atau benda di setiap negara pasti berbeda. Sebagai contoh, di Inggris menyebut cupcake sebagai cupcake dengan kata cupcake, akan tetapi di Korea penyebutannya cupcake. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bervariasi. Yang selanjutnya adalah sifat bahasa manusiawi. Manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mampu bertutur dan menggunakan bahasa. Hal ini dimungkinkan karena hanya manusia yang memiliki fitur-fitur yang mendukung penggunaan bahasa, artikulator, dan kreativitas akal. Maka bahasa bersifat manusiawi dalam arti bahasa itu hanya dimiliki manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Contoh saja, hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan hanya sebagai alat komunikasi berupa bunyi dan isyarat. Tidak bersifat produktif dan dinamis, yang dikuasai oleh para hewan secara insting dan secara naluriah. Sedangkan manusia menguasai bahasa dengan cara belajar. Lalu kita akan beralih kepada fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama yaitu fungsi interpersonal, di mana fungsi ini untuk menjaga hubungan sosial manusia dengan manusia yang lain. Manusia menggunakan bahasa untuk membangun, menjaga, dan menunjukkan keakraban dan kepedulian tentang individu lain, sehingga hubungan sosial dapat terjalin. Di sini dapat saya katakan bahwa seseorang menunjukkan simpati mereka melalui bahasa. Maka dari itu, hubungan sosial manusia dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah fungsi direktif. Bahasa menjadi media penyampaian keinginan yang memerlukan tanggapan dari lawan bicara. Bahasa hendaknya tetap berpedoman pada nilai-nilai norma-norma yang berlaku agar komunikasi tetap berjalan dengan baik. Di sini dikatakan bahwa penyampaian keinginan yang memerlukan tanggapan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan penyampaian gagasan, di mana gagasan tersebut memerlukan tanggapan agar manusia dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Lalu fungsi yang ketiga yaitu fungsi referensial. Bahasa dapat digunakan untuk menggantikan sesuatu yang tidak dapat dihadirkan. Fungsi ini adalah sebagai fungsi gambaran akan sesuatu. Seperti contoh, fungsi referensial ini adalah nama. Ketika seseorang tidak hadir, pasti seseorang akan menanyakan di mana nama dari si A tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa nama tersebut menjadi perwakilan dari dirinya. Yang keempat, fungsi bahasa yaitu imajinatif dan kreatif. Bahasa digunakan sebagai media imajinasi seseorang untuk penyampaian. Bahasa sebagai media imajinasi sering dikaitkan dengan sastra yang merupakan kreasi penggunaan bahasa dalam bentuk yang indah. Di sini dapat kita pahami bahwa bahasa itu dapat memunculkan kekreatifan kita dan menumbuhkan rasa imajinatif kita. Lalu, apakah kesimpulan dari hakikat dan ilmu bahasa ini? Kesimpulannya, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bermakna, bersifat arbitrer, konvensional, unik, universal, produktif, dinamis, bervariasi, dan manusiawi, serta memiliki fungsi interpersonal, direktif, referensial, imajinatif, dan kreatif.
Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada salah katanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.